Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu teman-teman. Hari ini saya coba kembali ke konten teknik seperti biasa teman-teman ya. Jadi saya coba untuk review salah satu mesin filterisasi ya. Dimana kemarin ini saya sudah lakukan perakitan, cuma di sini saya tambahkan beberapa komponen ya. Ini akan saya kombinasikan dua buah partisi seperti RO dan UV ya. Dimana kedua komponen ini memiliki fungsi yang berbeda ya. Dan untuk mengenai metode cara kerja dari komponen ini sudah saya bahas di beberapa video lalu. Mungkin ada di link deskripsi saya teman-teman ya. Mungkin untuk pembahasan sarana prasarana yang seperti water treatment dan skema dari cara pasang dari filterisasi ini sudah saya perjelas di pemasangan lalu. Nah, untuk pembahasan hari ini teman-teman, saya akan coba membahas gimana sih cara instalasi metode dua komponen ini agar bekerja sesuai harapan. Nah, kita akan kembali ke salah satu filter seperti media pendukungnya utamanya teman-teman ya. Di sini kemarin saya sudah lakukan dua buah penyetingan teman-teman ya. Artinya instalasi yang saya akan rubah di dua konsep. Nah, ini untuk ini sahabat teman lagi ngukrak-ngukrak. Ya, jadi untuk membuat pemasukan dari partisi ya teman-teman ya. Jadi karena ini saya akan salurkan dari beberapa komponen. Nah, saya tidak bertele-tele, saya akan bahas langsung ya teman-teman ya. Untuk kapasitas 16.000 ppd ini teman-teman ya. Ini saya gunakan membranisasi dengan kapasitas 16.000 ppd. Jadi fungsi membran ini untuk memisah satuan molekul zat yang terlarut dan senyawa di dalam air. Untuk UV ini mampu membunuh bakteri E. coli ya yang senyawa dalam air. Nah, pada dasarnya memang metode ini sangat boros ya dengan biaya teman-teman ya. Jadi itulah minilisasinya sangat boros dengan biaya ya. Sebenarnya untuk salah satu komponen ini pun tidak mampu. Jadi karena pihak user untuk menambahkan metode RO reverse osmosis ya, teknologi yang sudah berkembang sejak adanya tsunami Aceh dulu untuk memisah di mana banyaknya polusi pencemaran yang berlebihan. Jadi diciptakan membran ya. Oke, saya akan bahas di instalasi awal. Nah, untuk instalasinya teman-teman ya, ini adalah bagi teman-teman ya yang di dunia teknis perdepotan mungkin paham ya, gimana sih fitur serta skema instalasi pada jalur air sumber. Ini untuk sumber ya. Sumber ini akan saya masukkan di beberapa water treatment ya. Nah, ini masuk di water treatment teman-teman ya. Nah, kalau untuk fungsi 1 dan 2 ini mangan teroksida dan kuprum teroksida dan vertanat serta bahan-bahan aktif yang tersusun, jadi mampu menetralkan zat rasa atau dari resapan-resapan deterjen ya, air misalnya sampah-sampah yang sudah beku atau busuk, maka akan terjadi tingkat pencemaran pada volume air. Nah, dengan metode ini akan terserap sekitar 25% ya. Nah, akan ditambahkan dengan metode komponen-komponen pendukung seperti filterisasi dan kation, mungkin ada lain-lainnya, dan akan dipisah ya melalui jalur membranisasi dahulu ya. Nah, setelah melalui membranisasi ini teman-teman, air yang terkandung zat senyawa serta bangkai-bangkai bakteri serta lagen logam akan terpisah melalui pembuangan. Nah, hasilnya teman-teman, hasilnya akan masuk di penampungan. Nah, ini untuk air yang steril ya. Nah, setelah melalui penampungan ini akan kembali dan ke filter melalui UV. Ini adalah ultraviolet teman-teman, dengan kapasitas 325 derajat titik. Saya kemarin coba naikkan levelnya ya. Untuk adaptor ini saya naikkan menjadi sekitar, ini kalau untuk skema pabrik teman-teman, jadi sekitar EPS 65 ini 425 ya, 40 ya. Untuk refleksnya ini sekitar 40-an lah.
Jadi saya coba naikkan di 125, cukup mampu teman-teman ya untuk kapasitas air di wilayah saya. Jadi cukup mampu. Mungkin kalau untuk refresh SPS 40, mungkin untuk air kadar di bawah 25, 30 mampu ya. Jadi karena faktor di sini kadarnya tinggi, jadi saya coba naikkan menjadi 125 ya. Jadi cukup mampu teman-teman. Oke, ini akan lanjut untuk pemasangan dulu teman-teman. Nanti saya akan coba videokan kembali untuk hasil bersama Bang Hendra channel ini. Jadi sini coba kemarin produksi, kebetulan untuk uji cobanya nanti saya akan videokan kembali. Jadi ini karena prosesnya masih agak rumit teman-teman ya, saya harus merubah beberapa partisi yang di sini pendukungnya. Jadi begitu. Oke sahabat, kita off dulu. Nanti saya akan coba reviewkan kembali untuk hasil. Tadi untuk sirkulasi kecil di depot ya, depot filterisasi. Memang untuk sistem kombinasi ini cukup memakan biaya besar ya, karena dua buah metode membran dan UV ini digabungkan ya. Ya sahabat, itu adalah sedikit dari penjelasan dari beberapa video saya tadi. Mungkin saya akan lanjut nanti untuk hasil ya. Udah lem aja itu. Lem lurus ya. Jadi lagi proses sahabat. Ya teman-teman, itu sedikit dari penjelasan dua komponen yang berbeda untuk dikombinasikan. Oke, bagi teman-teman yang sudah like, subscribe, terima kasih sudah hadir. Dan oh ya, sedikit saya kemarin dapat ini ya dari subscribe. Ada penjelasan dari subscriber saya yang di, kalau nggak salah ini dari India kayaknya teman-teman, kemarin tanya ya. Nah, untuk membran kapasitas 400 ppm kadar hasil itu harus menggunakan beberapa membran dengan pori-pori berapa mikron. Saya akan berjelaskan sedikit, jelas saja. Untuk kapasitas 400 teman-teman ya, biasa mungkin saya sudah pernah terapkan di lapangan ya, dari 2001-99 sudah ya. Itu saya pakaikan pori-pori membran di 0,000 di 2,7 ya. Jadi mampu ya, karena berkombinasi parasit zat-zat seperti kapur mungkin ada teman-teman ya. Dengan rongga membran sebesar itu mungkin bisa untuk memisah satuan molekul zat yang terlarut di dalam air. Oke, itu sedikit aja penjelasan yang ditanyakan kemarin. Nah, ini proses pemasangannya. Oke. Mantap ya. Butuh kantungan ini Indra ya. Motongnya rangel deh. Oke teman-teman, jadi saya coba instalasi dulu ya. Nanti setelah penjelasan saya lanjut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.